Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Siti Maila Zalianti dari kelas manajemen 24C dengan nomor NIM 24601058. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang pendidikan politik. Nah, adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian pendidikan politik. Yang kedua, perkembangan pendidikan politik. 3. Fungsi pendidikan politik. 4. Tujuan pendidikan politik. 5. Bentuk pendidikan politik. Dan yang keenam, urgensi pendidikan politik. Ketujuh, masalah politik di Indonesia masa kini. Dan yang kedelapan, pentingnya peran pemuda dalam dunia politik. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, apa teman-teman sudah tahu apa sih itu pendidikan politik? Nah, pendidikan politik adalah proses atau cara mengajarkan masyarakat agar paham tentang dunia politik. Tujuannya supaya orang tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan bisa ikut aktif dalam kegiatan politik. Seperti memilih dalam pemilu, menyampaikan pendapat, atau ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan pendidikan politik, masyarakat bisa lebih bijak dalam menyikapi masalah politik, tidak gampang percaya berita hoaks, dan bisa ikut membangun negara lewat cara yang benar. Sekarang kita masuk ke pembahasan pengertian pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran individu atau kelompok tentang sistem politik, nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga, serta partisipasi dalam kehidupan politik. Melalui pendidikan politik, masyarakat dibekali kemampuan untuk menilai secara kritis kebijakan pemerintah, memahami proses pemilu, mengenali peran lembaga-lembaga negara, serta ikut aktif dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan publik. Menurut Miriam Budiarjo, pendidikan politik adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis dalam membentuk warga yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, pendidikan politik adalah proses pembentukan orientasi politik masyarakat, yaitu melalui pengenalan terhadap nilai-nilai politik, institusi politik, peran individu dalam sistem politik, serta cara kerja sistem politik itu sendiri. Perkembangan pendidikan politik. Pendidikan politik telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan perubahan sistem pemerintahan, kemajuan teknologi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya. Awalnya, pendidikan politik hanya terbatas pada kalangan elit atau formal melalui pendidikan sekolah. Namun, kini pendidikan politik juga dilakukan melalui media massa, organisasi masyarakat, media sosial, dan kegiatan partai politik. Perkembangannya dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masa tradisional atau prademokrasi. Pertama, pendidikan politik bersifat terbatas, biasanya hanya untuk kalangan bangsawan atau elit politik. Yang kedua, rakyat kurang dilibatkan dalam proses politik. Masa demokratisasi
Yang pertama, semakin banyak negara mengadopsi sistem demokrasi, maka pendidikan politik mulai diperluas ke seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, lembaga pendidikan mulai mengajarkan mata pelajaran kewarganegaraan, politik, dan demokrasi. Pada era globalisasi dan digital, yang pertama, akses informasi menjadi lebih mudah. Yang kedua, pendidikan politik berkembang melalui media sosial, internet, diskusi publik, dan kampanye digital. Ketiga, masyarakat lebih cepat mengetahui isu politik dan lebih kritis terhadap pemerintahan. Perkembangan pendidikan politik di Indonesia. Pada masa Orde Lama, yang pertama, pendidikan politik digunakan sebagai alat ideologisasi, khususnya dalam menanamkan paham nasionalisme dan anti-kolonialisme. Yang kedua, partisipasi politik cenderung dipandu oleh kepentingan partai politik tertentu. Nah, pada masa Orde Baru, yang pertama, pendidikan politik dibatasi, masyarakat hanya diarahkan untuk mendukung pemerintah melalui Golkar. Yang kedua, kritik terhadap pemerintah dianggap subversif. Pada era reformasi tahun 1998 sampai sekarang, yang pertama terjadi peningkatan besar dalam kebebasan berpendapat dan partisipasi politik. Kedua, pendidikan politik mulai bersifat terbuka dan inklusif. Ketiga, muncul banyak organisasi, media, dan lembaga yang mengadakan pelatihan atau sosialisasi politik. Yang keempat, kurikulum sekolah kembali memasukkan pendidikan kewarganegaraan yang membahas demokrasi, HAM, dan sistem politik. Adapun tantangan dan peluang ke depannya, yaitu tantangannya kurangnya literasi politik di daerah pedesaan, hoaks dan disinformasi politik di media sosial, apatisme politik, terutama di kalangan muda. Peluangnya, pemanfaatan teknologi untuk pendidikan politik digital, penguatan peran sekolah dan organisasi pemuda, dan kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil. Fungsi pendidikan politik. Yang pertama, meningkatkan kesadaran politik, yaitu membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam sistem politik, dan membentuk sikap kritis terhadap kebijakan dan isu politik. Kedua, mendorong partisipasi politik, yaitu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemilu, diskusi politik, musyawarah, dan kegiatan sosial politik lainnya, dan membentuk warga negara yang aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, membangun budaya demokrasi, yaitu menanamkan nilai-nilai demokratis seperti toleransi, keterbukaan, keadilan, dan musyawarah, dan mendorong sikap saling menghormati dalam perbedaan pendapat. Yang keempat, membentuk identitas dan loyalitas politik, yaitu membantu masyarakat memahami dan mencintai sistem politik negaranya, nasionalisme, mendorong ketertarikan terhadap ideologi dan konstitusi negara. Yang kelima, menjadi sarana sosialisasi politik, membantu generasi muda memahami sistem politik melalui pendidikan formal dan informal, menjadi jembatan antara masyarakat dan institusi politik, yaitu partai, lembaga negara, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tujuan pendidikan politik. Pendidikan politik memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan berpolitik. Tujuannya tidak hanya menciptakan masyarakat yang taat hukum, tetapi juga yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran politik warga negara agar masyarakat memahami hak dan kewajiban politiknya, seperti hak memilih, bersuara, dan menyampaikan pendapat di muka umum.
Yang kedua, mendorong partisipasi politik aktif. Tujuannya adalah agar warga negara terlibat secara aktif dalam berbagai proses politik seperti pemilihan umum, diskusi publik, atau menjadi anggota organisasi politik. Yang ketiga, membentuk sikap kritis dan tanggung jawab. Pendidikan politik bertujuan menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menilai dan mengkritisi kebijakan pemerintah serta ikut mengawal jalannya pemerintahan secara sehat dan damai. Yang keempat, menumbuhkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, keterbukaan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilai ini sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kelima, membina loyalitas dan nasionalisme. Pendidikan politik juga berperan dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan kesetiaan terhadap konstitusi serta sistem politik nasional. Bentuk pendidikan politik. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara formal maupun non-formal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Yang pertama, pendidikan politik formal merupakan pendidikan politik yang dilakukan melalui lembaga resmi pendidikan atau sekolah dan universitas, biasanya dalam bentuk pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan, PKN, dan ilmu sosial dan politik di perguruan tinggi, dan kurikulum pendidikan yang membahas demokrasi, HAM, dan sistem politik. Contohnya, siswa belajar tentang sistem pemerintahan dan pemilu di kelas PKN. Yang kedua, pendidikan politik non-formal dilakukan di luar institusi pendidikan formal, seperti melalui pelatihan politik oleh partai politik, seminar diskusi politik, workshop, kegiatan organisasi masyarakat sipil. Contohnya, LSM mengadakan pelatihan tentang hak suara untuk pemilih pemula. Yang ketiga, pendidikan politik informal terjadi secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman, pergaulan, atau media. Melalui media massa atau TV, radio, koran, dan media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain, dan obrolan keluarga atau komunitas. Contohnya, warga belajar soal politik dan dari berita di televisi atau diskusi keluarga menjelang pemilu. Yang keempat, pendidikan politik melalui organisasi. Organisasi seperti partai politik, OSIS, Karang Taruna, atau organisasi kepemudaan, dan berperan penting dalam memberikan pendidikan politik. Contohnya, seperti OSIS mengadakan simulasi pemilu di sekolah sebagai pembelajaran demokrasi. Urgensi pendidikan politik. Urgensi pendidikan politik berarti betapa penting dan mendesaknya peran pendidikan politik dalam menciptakan masyarakat yang sadar, aktif, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem demokrasi, pendidikan politik menjadi fondasi utama untuk menjaga kestabilan politik dan memperkuat partisipasi rakyat secara bermakna. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik. Tanpa pendidikan politik, masyarakat mudah disesatkan oleh informasi palsu atau propaganda. Pendidikan politik membantu warga mengenali hak, kewajiban, serta cara kerja sistem politik. Contohnya, pemilihan yang terdidik secara politik akan memilih berdasarkan program, bukan hanya karena iming-iming atau isu sara. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi. Pendidikan politik menjadikan masyarakat tidak apatis, tetapi terlihat dalam kegiatan politik seperti pemilu, diskusi kebijakan publik, dan pengawasan pemerintah.
Contohnya, masyarakat yang sadar politik akan turut serta dalam membangun melalui jalur legal dan konstruktif. Yang ketiga, membentuk budaya politik yang sehat. Pendidikan politik menanamkan nilai demokrasi, toleransi, keterbukaan, dan musyawarah. Ini penting untuk mencegah konflik, fanatisme, atau politik identitas yang merusak persatuan. Yang keempat, menangkal disformasi dan politisasi agama atau SARA. Di era digital, hoaks politik menyebar cepat. Pendidikan politik yang baik melatih masyarakat untuk berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi. Nah, yang kelima, memperkuat pemerintah yang demokratis. Pemerintah yang diawasi oleh rakyat yang sadar. Politik cenderung lebih transparan, akuntabilitas, dan bekerja untuk kepentingan publik. Masalah politik di Indonesia masa kini. Yang pertama, praktik politik uang. Masih maraknya politik uang dalam pemilu dan pilkada menyebabkan politik tidak berjalan secara jujur dan adil. Calon pemimpin dipilih bukan karena kualitasnya, melainkan karena kekuatan finansial. Dampaknya merusak integritas demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten. Yang kedua, minimnya partisipasi politik masyarakat. Meskipun pemilu rutin dilakukan, masih banyak masyarakat yang apatis, tidak memilih atau tidak memahami isu-isu politik secara mendalam. Sebabnya, rendahnya pendidikan politik, ketidakpercayaan pada partai dan politisi. Yang ketiga, korupsi di lingkungan pemerintahan dan partai politik. Banyak pejabat politik yang tersandung kasus korupsi, termasuk kepala daerah dan anggota DPR. Korupsi sering dianggap sebagai penyakit kronis politik di Indonesia. Contohnya, operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK masih sering terjadi. Yang keempat, polarisasi politik dan politik identitas. Meningkatnya polarisasi atau perpecahan di masyarakat akibat perbedaan pilihan politik sering diperparah oleh penggunaan isu agama, suku, dan ras SARA untuk kepentingan politik. Dampaknya yaitu mengancam persatuan nasional dan menciptakan konflik horizontal. Nah, yang kelima, kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Beberapa kebijakan penting kurang melibatkan partisipasi publik atau tidak dijelaskan secara terbuka, sehingga menimbulkan kecurigaan dan protes dari masyarakat. Contohnya, kontroversi pengesahan UU Ciptaan Kerja, revisi UU KPK, dan RUU yang dianggap minim partisipasi publik. Nah, yang keenam, kurangnya regenerasi dan kaderisasi politik. Partai politik belum maksimal dalam mencetak kader muda berkualitas. Banyak calon pemimpin muda yang kalah oleh kekuatan dinasti atau kapital. Pentingnya peran pemuda dalam dunia politik. Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang memiliki energi, idealisme, dan potensi besar untuk membawa perubahan. Dalam dunia politik, peran pemuda sangat penting untuk menjaga semangat demokrasi, memperjuangkan keadilan sosial, dan mendorong pemerintah yang bersih serta berpihak pada rakyat. Yang pertama, pemuda memiliki semangat pembaruan dan tidak mudah puas dengan keadaan. Mereka berani mengkritisi ketidakadilan, menyuarakan aspirasi, dan mendorong reformasi kebijakan. Contohnya, gerakan mahasiswa di masa reformasi tahun 1998 berhasil menjatuhkan rezim Orde Baru. Yang kedua, menjaga nilai-nilai demokrasi. Pemuda bisa menjadi kekuatan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, seperti kebiasaan berpendapat, keadilan, toleransi, dan supremasi hukum. Tanpa keterlibatan pemuda, politik tidak bisa dikuasai oleh elit tidak akuntabel. Yang ketiga, mendorong politik yang bersih dan inklusif.
Generasi muda bisa membawa budaya politik baru yang bersih, transparan, dan lebih inklusif, menjauh dari praktik korupsi, politik uang, dan politik identitas. Yang keempat, menjadi jembatan aspirasi rakyat. Pemuda yang aktif di organisasi, media sosial, atau lembaga legislatif bisa menjadi penyambung suara masyarakat, terutama kelompok marginal. Yang kelima, mengisi kepemimpinan masa depan. Melalui partisipasi politik sejak dini, pemuda bisa menyiapkan dari berbagai pemimpin yang berintegritas dan visioner di masa depan. Partisipasi bisa dimulai dari OSIS, BEM, Karang Taruna, hingga partai politik. Kesimpulan dari materi ini yaitu pendidikan politik merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang sadar, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan politik, warga negara memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai sistem pemerintahan, hak dan kewajiban politik, serta nilai-nilai demokrasi. Pendidikan politik tidak hanya berlangsung dalam pendidikan formal di sekolah, tetapi juga melalui media massa, organisasi masyarakat, dan pengalaman langsung dalam proses politik dalam konteks negara demokratis serta Indonesia. Pendidikan politik menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, mencegah apatisme, serta membentuk budaya politik yang sehat dan beradab. Dengan pendidikan politik yang baik, diharapkan lahir generasi yang mampu bersikap kritis terhadap isu-isu politik, menjunjung tinggi nilai demokrasi, serta siap menjadi agen perubahan demi tercapainya sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Nah, saran saya, pemerintah dan lembaga pendidikan sebaiknya lebih memperkuat kurikulum pendidikan politik di sekolah dan perguruan tinggi agar generasi muda memiliki pemahaman yang baik tentang demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta sistem politik nasional. Media massa dan media sosial diharapkan dapat menjadi sarana penyebaran informasi politik yang edukatif dan berimbang, bukan hanya alat propaganda atau penyebar hoaks yang memperkeruh situasi politik. Generasi muda didorong untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan politik yang positif, seperti diskusi publik, organisasi pemuda, maupun pemilu, agar menjadi pelaku perubahan dan pemimpin masa depan yang berintegritas. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ni hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Takutnya tapi berputar-putar. Oke, salah momen ya.